Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas rutinitas yang tiap paginya kita lakukan, yakni proses belajar mengajar walaupun dalam via daring, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus berproses dan belajar. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yang kedua ada Farhan Donovan, yang ketiga ada Rahmi Auliaranti, dengan judul yaitu Kajian Hukum Islam. Nah, penjelasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya Farhan Donovan, yaitu tentang hukum Islam. Kepada Farhan Donovan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan yang A, hukum Islam, sebuah pemaknaan. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah, yaitu syariah, usul al-fiqh, mazalah, dan kaul. Teori hukum Islam memilih hukum kepada kedua kategori, yang hukum taklifi dan hukum wadi. Hukum taklifi memiliki 5 kemungkinan, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun hukum wadi tersebut termasuk azimah atau hukum asal, rukhsah atau keringanan, syarat, sebab, dan mani atau pencegah. Dibandingkan dengan sistem hukum lain, hukum Islam memiliki lingkup yang lebih luas sehingga mencakup hal yang bersifat pribadi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari rekan saya Farhan Donovan. Penjelasan yang kedua itu tentang sumber-sumber hukum Islam akan dijelaskan oleh Rahmi Auliaranti. Kepada Rahmi Auliaranti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran itu sendiri ada 4, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penjelas, Al-Quran sebagai pembeda, dan Al-Quran sebagai obat. Dan yang kedua yaitu ada Al-Sunnah. Al-Sunnah di sini berperan sebagai tabyin atau sebagai penjelas atau bahkan sebagai sumber hukum kedua atau hukum sekunder setelah Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan antara para ulama ahli ijtihad. Selanjutnya yaitu mazhab hukum utama dan pendekatan mereka terhadap kajian hukum. Al-mahazib atau aliran-aliran, dan artinya sama secara kesastraan adalah jalan untuk pergi. Istilah mazhab itu erat kaitannya dengan hukum Islam. Adapun mazhab, hukum yang terkenal sampai saat ini yaitu ada 4, yaitu ada mazhab Hanafi, Handali, Syafi'i, dan Maliki. Selanjutnya yaitu disiplin-disiplin utama studi hukum dan cabang-cabangnya. Disiplin hukum Islam adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan hidup di tengah pergaulan. Adapun disiplin utama studi hukum dalam hukum Islam itu tidak lepas dari beberapa kajian, yaitu ada disiplin utama syariah, tarikh tasyrih, dan usul fikih. Baik, penjelasan ketiga akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang tokoh dan karya terpenting perkembangan muktahir kajian hukum Islam. Nah, dalam berbagai bidang muncul tokoh-tokoh yang mencoba memberikan sumbangan pikirannya dalam perkembangan Islam, misalnya sebagai tokoh Abdul Qadir Audah dengan bukunya yaitu Tasyri'ul Junai Al-Islami bi Al-Qanun Al-Wadni yang mencoba membandingkan antara hukum Prancis dengan hukum Islam.
Di Indonesia sendiri, pengkajian hukum Islam terus berkembang dengan didirikannya IAIN serta universitas swasta atau universitas negeri yang mengkaji hukum Islam di berbagai daerah. Nah, perkembangan yang paling besar ada di Indonesia, yaitu lahirnya kompilasi hukum Islam atau KHI yang merupakan hikihnya Indonesia serta pembentukan undang-undang di Indonesia dan berdasarkan hukum Islam, dan KHI itu diperbarui dengan CLD KHU. Itu saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.